Jadi wakil presiden tuh emang harus banyak banget pencitraannya ya. Sekarang lah ada lagi gaya-gayaan ngajak anak yatim nonton bioskop. Ngapain tuh anak yatim diajak nonton bioskop? Lagi heboh banget guys, ya kan? Udah tahu belum sih berita akhir-akhir ini? Kemarin Abah nonton film Jumbo sendirian. Pendukungnya tuh ya, para wakilnya ya. Ini dong pemimpin menghargai hasil karya anak bangsa. Giliran Wapres Mas Gibran yang nonton Jumbo, bilangnya apa? Apaan sih Wapres pengguna AI tapi nggak menghargai film karya anak bangsa? Apaan sih? Nonton dibilang gak menghargai, nonton dibilang pencitraan, ngajak anak yatim dibilang pencitraan. Lu pada maunya kayak bagaimana dah? Emang sehina itu ya di mata para pendukungnya Abah? Sehina itu ya anak yatim diajak nonton sama wakil presiden dan diperdebatkan? Emang ada larangan undang-undang atau larangan dalam agama, dalam kitab manapun yang melarang seorang pemimpin negara untuk mengajak nonton anak yatim piatu? Terus ada netizen lagi yang bilang, itu kan bukan tugasnya Mas Gibran. Iya sayang, bukan tugasnya Mas Gibran, tapi Mas Gibran manusia dan manusia itu memanusiakan manusia yang lain. Itu namanya punya rasa manusiawi, bukan hewani. Yang tulus dihujat, yang pencitraan dipuji. Lu pada kebalik kata gue mah. Dari video-video yang beredar ya, yang Mas Gibran ngajak nonton anak-anak yatim nonton ke bioskop, itu anak-anak tuh semuanya happy. Yang gak happy itu cuma anak Abah. Support AI salah, support karya anak bangsa salah. Yang bener apa? Karya anak Abah. Bahkan ya sebelum Mas Gibran jadi wakil presiden, beliau itu udah begitu ya. Udah udah belusukan itu ke anak-anak desa, ke anak-anak mana itu udah belusukan. Banyak yang tutup mata aja. Bingung banget sama netizen-netizen Konoha ini. Berbuat baik disalahin, berbuat baik dibilang pencitraan, diem aja dibilang gak peduli. Nafas aja Mas Gibran tuh bisa disalahin. Kata gua yang pencitraan itu lu tahu nggak yang mana? Yang sering ke masjid bahas politik itu pencitraan. Udah kalah tetap nyindir, tetap nyinyir. Sekarang gini dah ya, kita itu manusia tempatnya hilaf, tempatnya salah, nggak ada yang sempurna. Junjungan lu ada kekurangannya, junjungan gua juga ada kekurangannya. Ya udah gitu, equal sama aja. Ngapain sih? Sekian banyak hujatan ya, banyak banget hujatan. Bakal kalah sama doa yang dipanjatkan sama anak-anak yatim yang dibahagiakan sama Mas Gibran. Kalau udah tulus dibilang pencitraan, lanjutin aja pencitraannya. Biar yang panas makin panas, biar yang sakit hati makin sakit hati. Apapun itu yang netizen bilang, mau pencitraan kek, mau apa kek, mau cari muka kek apa. Terima kasih Mas Wapres, terima kasih Mas Gibran karena sudah turut memajukan film Indonesia. Gue yakin kok Mas Gibran itu pasti sadar kalau apapun yang dia lakukan itu pasti akan menuai pro dan kontra, pasti akan ada banyak hujatan. Gue yakin beliau menyadari hal tersebut. Tapi apa? Dia tetap melakukan kebaikan kan, dan gak peduli omongan lulu semua. Beliau memilih apa? Beliau lebih memilih untuk membahagiakan anak-anak panti asuhan, anak-anak yatim, anak-anak piatu ketimbang kalian para satwa. Yang sebelah jangankan bayarin anak yatim nonton bioskop, utangnya udah dibayar belum? Film animasi yang sedang hits, yakni Jumbo. Dalam postingannya, Gibran berbagi ketika dia mengajak anak-anak panti sosial buat nobar film Jumbo. Kali ini, Gibran mendapatkan kritik pedas karena numpang viral pada popularitas film Jumbo. Padahal pemerintah sama sekali nggak memberikan dukungan dalam proses pembuatan film animasi ini. Dan parahnya, yang lebih parah lagi, Gibran selama ini dikenal gencar mempromosikan pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan untuk membuat desain ilustrasi dan animasi. Padahal cara-cara ini sangat ditentang sama ilustrator dan animator lokal maupun internasional. Di kolom komentar postingan Gibran soal film Jumbo, akun @bahrulhrs menulis seperti ini. Oke gasmu aja pakai AI sayang. Mana ada lu support ilustrator sama animator waktu Oke Gas kemarin. Sekarang aja gara-gara filmnya rame, lu ikut-ikutan. Lalu ada juga akun @creativity yang menulis komentar seperti ini. Kuncinya adalah ikut-ikutan yang viral, biar tetap populer. Sementara itu akun @abcdefghadixyz menulis lebih sarkas lagi. Wapres diganti AI aja, lebih beres negara pastinya. Ya, begitulah pandangan publik terutama kalangan anak muda sama wakil presiden termuda ini. Mereka senantiasa kritis dan nggak mau disamakan dengan Gibran. Mereka sama sekali nggak terinspirasi oleh Gibran. Mereka menolak keras nepotisme. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Belum lama ini muncul pernyataan dari para purnawirawan TNI yang salah satu poinnya adalah mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR RI. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Para sesepuh tentara ini minta Gibran diganti.
Yang menarik dari pernyataan ini adalah keterlibatan dan munculnya tanda tangan Wakil Presiden ke-6, yakni Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yang ikut mendukung pernyataan tersebut. Pak Tri adalah seorang tentara yang sangat-sangat dihormati. Pak Prabowo dan Opung Luhut pun sudah pasti juga sangat hormat dan mendengar nasihat-nasihat dari Pak Tri Sutrisno ini, atasan mereka ketika mereka masih bertugas di ketentaraan. Makanya nih, pernyataan dan seruan dari para purnawirawan TNI supaya Gibran diganti bisa jadi bakal membesar dan semakin membesar walaupun mekanisme mengganti wakil presiden bakal benar-benar rumit secara konstitusional. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, tulis komentar kritis kalian di kolom komentar. Mendorong untuk untuk demokrasi ini menjadi lebih baik. Ini keren loh, ini bisa kita lakukan ya, supaya anak-anak TikTok nanti bisa live di sekeliling mobil komando itu. Oke, keren. Oke, Bang Arman Smut silakan. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Yang pertama barusan aku melihat video, ternyata penekanan dari Mulyono itu bukan di universitas juga ada penekanan. Barusan saya lihat video harus menyatakan kalau Mulyono itu terbaik dan lain dan sebagainya. Kayak gitu Bang. Ada salah satu universitas yang tidak mau. Dan itu pun, nah yang kedua, saya harap nanti dari apa namanya, kenapa kita bisa boikot produk asing, kenapa kita nggak bisa boikot produk yang tidak pro rakyat. Jadi harapan kami itu kita bersatu bukan hanya untuk demo, tapi kita bersatu bagaimana kedepannya bisa bangkit dalam ekonomi. Karena kalau saya lihat-lihat Bang, sangat miris saya mendengarkan ceritanya dari rekan-rekan kita itu Bang, miris sekali. Istilahnya ajimum, memang ternyata memang sudah nampak memang sengaja dimiskinkan dan dibodohkan rakyat-rakyat kita itu, bangsa kita itu. Kalau saya telah kayak gitu, melihat dari menengah aja sudah nggak nampak, nggak jelas kelas menengah mau ngajukan menengah ke bawah jadi bahan ketawa. Tidak ada kesanggupan untuk seperti sedia kala. Hanya itu Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang Arman Smut. Ya, kita bersatu itu bukan hanya karena demo, tapi bersatu adalah memperjuangkan. Demo adalah bentuk implementasi daripada perjuangan. Tapi setelah demo kita tidak berjuang, bukan begitu. Perjuangan itu terus
kan demo adalah sebagai puncak implementasi dari pemikiran-pemikiran, diskusi-diskusi yang teman-teman ya. Jadi jangan berhenti ketika perjuangan itu harus terus tidak. Tetapi demo adalah salah satu implementasi dari pemikiran-pemikiran kita yang harus kita perjuangkan. Bang Gus silakan. Ini Termul ini kenapa naik dia? Saya batnya kalau nggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Selamat malam. Enggak, tadi saya itu kok tertarik dengan apa itu bikin apa itu parcek. Tapi Partai lebih ojek itu online. bagus, tapi lebih karena partai udah terlalu banyak, udah terlalu banyak orang ngomong. Kayaknya lebih baik bikin startup sendiri atau usaha sendiri, nanti sahamnya ya mereka yang apa itu para driver dan Gojek kan selama ini kayak Gojek terus apa didirikannya tidak di Indonesia itu pendiriannya kan. Lebih baik kan sahamnya dimiliki oleh driver tersebut ya, seperti koperasi Yayasan. mendirikan Mereka membentuk ya sebuah yayasan. iya yayasan, tapi nanti kayak gini loh, artinya gini, koperasi selama ini kan nggak berjalan di Indonesia. Masalah utang-utangan kayak gitu itu nggak bagus. Saya pikir kalau bikin start ya kan, tapi sahamnya itu kepemilikannya oleh drivernya sendiri. Jadi maunya kelompok dan dikerjakan oleh kelompok sendiri untuk kebaikan bersama gitu. Menarik sih, Ya, karena gitu, Pak. bikin aplikasi Gojek itu kan nggak terlalu mahal. Bagaimana cara menghormati pengadilan? Dan seharusnya negara juga mencekal, hargai dulu pengadilan dalam negeri kita ini. Kalau mantan pemimpinnya saja menjadi orang terbaik nomor 1 di Indonesia ini, begini bagaimana di rakyatnya? Jadi betul, kalau pemimpin kita kencing berdiri, maka rakyatnya akan kencing lari sambil nyanyi-nyanyi. Ya jangan salahkan rakyatnya bila mana, mohon maaf, lebih parah daripada pemimpinnya. Karena rakyat ini butuh ditata. Ini urusan didikan moral. Karena pemimpin itu layaknya guru, digugu dan ditiru. Begitu. Dan matahari kembar juga kadang-kadang. Saya bertanya kepada Bang Jo ini ya, dan juga kepada Bang Laskar sebagai mantan Termul kan gitu. Kira-kira Pak Mulyono ini pernah menjabat di kepolisian atau pangkatnya apa kok para kepolisian kok banyak suan kepada beliau gitu loh? Apa dasarnya kepolisian disuan kepada beliau? Apakah memang pernah menjadi mempunyai pangkat terbaru gitu? Nah ini heran saya ini. Dan sekarang sudah menjadi rakyat sipil seperti kita-kita. Begitu. Masa Panglima tertinggi seperti Pak Prabowo, ya walau kita kan rakyat kan tidak tahu inti permasalahan di atas itu mau apa. Di situ loh. Yang tahunya rakyat itu melalui hukum dan undang-undang yang ada. Secara etika ini harus, katanya sebagai warga negara yang baik harus menghargai pengadilan kita, hukum kita. Yang awalnya lari ke Jakarta sekarang mau lari ke Vatikan. Iya kan? Intinya begitu saja. Jadi kita ini sebenarnya cinta Pak Prabowo. Jangan sampai virus-virus ini, kesucian Pak Prabowo ini ternodai oleh Mukidi ini gitu loh. Yang sekarang ini memang, ini soalnya ijazah ini Bun, bisa, mohon maaf, bisa mencabut hak politik beliau. Benar. Bahkan bisa mencabut hak politiknya, jadi tidak boleh ikut kontestasi politik kalau sampai ini terdeteksi palsu. Teramat sangat berbahaya. Bahkan tanda tangan PSN ataupun proyek-proyek itu batal demi hukum.
Karena tidak sah di situ loh. Ini permasalahan teramat sangat besar, tapi dampaknya memang sekarang apa sih yang tidak? Pertambangan, APBN kita, hukum kita, keadilannya memang lengkap. Hukum kita ada, undang-undang ada, kita semuanya ini, kepolisian ada, tentara ada, ada semua. Cuman dibuat tidak berfungsi. Sampai polisi pun kehilangan kewibawaan. Masyarakat lebih memilih damkar, bukan tidak butuh polisi. Cuman di sisi lain istilahnya sulit, biayanya mahal, kadang juga sulit ditangani. Makanya lebih memilih damkar, bukan tidak butuh polisi, karena prosesnya terlalu bertele-tele. Kehilangan ayam harus jual sapi. Tapi aku bisa Makanya, tanya nggak, Bang Rancap? Sedikit ya, aja saya tanya dengan Bang Rancap. ya silakan, jangan banyak-banyak. Kenapa ceruknya, kenapa wajannya, kenapa tempayannya yang tempat Jokowi berdiam dan diangkat dari ceruknya itu, dari tempayannya itu sendiri untuk memposisikan diri dia menjadi pimpinan itu, kok malah diam ya? Setidak-tidaknya mereka kan tahu tuh partai itu keadaan posisi. Kok malah kita yang malah ribut? Dia sebenarnya kalau diam oposisi dan katanya benci dengan keadaan posisi dikhianati, ya coba serang balik dengan keadaan posisi seperti ini kan, untuk menambah narasi, menambah data dan fakta. Itu kan ada di situ. Coba diterangkan, itu masuk akal. Betul, Kang. Itu yang saya maksud. Kayak masalah ijazah ini. Jangan nunggu datangnya asumsi-asumsi liar dari masyarakat, jangan ditonton. Ini jangan nunggu laporan ke kepolisian ini. Ini harus menengahi. Kayak masalah kasus Nasab itu harus datang menengahi. Jangan sampai menjadi asumsi publik. Jangan apakah menunggu rakyat menghakimi sendiri. Kalau sudah terjadi begini dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pak Rismond dan juga para tokoh-tokoh ini memang betul adanya, jelas kalau memang ijazah yang disodorkan sekarang ini memang itu 11 triliun palsu. Bahkan Roy Suryo juga partai palsu. partai pengusungnya kok sekarang diam, kok malah yang lain? Kan Itu Bang yang menyebabkan rakyat itu sekarang kepada partai 0% kepercayaannya. Iya kan? Seperti ini juga masalah juga undang-undang PA. Katanya yang ini sudah ada di bija Jokowi, kata DPR-nya, lah Jokowinya aja nggak